kita intip harganya. $2.459 guys. Dan ini adalah desainnya teman-teman. Ini adalah desain iMac M4 yang terbaru ya. Kalau kalian lihat di sini, ini tipis nih ya. Jadi Apple ini menawarkan iMac ini menawarkan desain yang slim tipis tapi powerful seperti itu. Tanggal 29-nya Apple itu langsung mengumumkan lagi merilis Mac Mini yang terbaru. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di Isoku Tech di segmen Tech News lagi. Jangan bosan-bosan. Jadi segmen ini ya, yang baru lihat ini adalah segmen dimana kita akan membahas informasi terbaru seputar teknologi. Dan di episode kali ini ya kita akan membahas seperti di judul, yaitu produk-produk baru dari Apple. Nah, apa aja kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya mbok di like dulu, ojo cuma didelok kan ya. Dan terus subscribe juga, komen-komen lah tipis-tipis di bawah. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi teman-teman, akhir bulan Oktober ini menjadi sangat menarik karena Apple baru aja ngumumin beragam produk baru mereka ya kan ya. Ada iMac, ada Mac Mini, ada MacBook Pro. Nah, ini yang menunggu-nunggu MacBook Pro, dan juga SoC atau chipset terbaru mereka yaitu M4 Pro dan juga M4 Max. Nah, menarik kan ya? Kita bahas satu-satu sekarang. Dari iMac dulu. Jadi iMac ini adalah sebuah all-in-one PC dari Apple. Nah, tanggal 28 Oktober itu Apple mengumumkan ada seri baru dari iMac ini yang menggunakan chipset M4. Nah, seperti yang ada di Apple Newsroom, nah bahwasanya iMac ini itu akan menggunakan chipset M4. Nah, chipset M4 ini sebelum iMac ini rilis, sebelum Mac Mini nanti yang kita bahas itu rilis, M4 itu pertama kali kan dipakai di iPad ya, iPad terbarunya Apple. Nah, sekarang udah mulai merambah ke device-device terbaru mereka. Salah satunya adalah iMac ini. Nah, selain menggunakan chipset M4 ini yang kenceng banget itu dipakai di iPad aja kenceng, apalagi dipakai di iMac ya. Nah, iMac yang baru ini menawarkan Apple Intelligence dan juga beberapa warna yang fresh gitu teman-teman. Yang di highlight dari iMac yang terbaru ini itu yang pertama adalah Apple mengklaim bahwasanya iMac ini adalah sebagai all-in-one desktop yang paling bagus ya, the world best all-in-one desktop di sini. Dan kemudian ada namanya Nano Texture Display, pilihan Nano Texture Display. Kemudian ada webcam 12 megapiksel yang letaknya di tengah-tengah. Dan selanjutnya ada konektivitas yang support dengan Thunderbolt 4 dan lain sebagainya. Dan ini adalah desainnya teman-teman. Ini adalah desain iMac M4 yang terbaru ya. Kalau kalian lihat di sini, ini tipis nih ya. Jadi Apple ini menawarkan iMac ini menawarkan desain yang slim tipis tapi powerful seperti itu. Warnanya ada 7, ada warna hijau, kuning, orange, terus kemudian pink, purple, blue dan juga silver. Nah, Apple sendiri mengklaim untuk iMac yang menggunakan M4 ini, kalau kalian lihat di sini, itu 1,7 kali lebih cepat untuk daily productivity, untuk produktivitas sehari-hari ya seperti Excel dan lain sebagainya itu. Kemudian 2,1 lebih cepat untuk workflow yang lebih tinggi seperti foto editing dan juga gaming dibandingkan dengan iMac yang menggunakan M1. Selanjutnya, untuk produk-produk Apple kedepannya yang nanti akan kita bahas itu akan selalu diberikan Apple Intelligence termasuk iMac ini ya. Jadi emang AI itu sudah kemana-mana ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah salah satu demo untuk Apple Intelligence-nya. Nah, selanjutnya di bagian display. Nah, ini menarik karena displaynya sendiri untuk besarnya itu 24 inci, resolusinya itu 4,5K yang menggunakan Retina display. Tapi ada pilihan, ada option untuk kalian kalau misalkan mau beli iMac yang terbaru ini, itu ada yang namanya Nano Texture Glass teman-teman. Jadi ini opsional, yang dimana fungsi dari Nano Texture Glass ini adalah mereduce refleksi dan juga glare. Jadi mengurangi refleksi dan juga glare ya. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini adalah bentukan daripada si Nano Texture Glassnya. Jadi seperti itu ya guys ya untuk displaynya.
Nah, ini menarik karena si nano texture glass ini juga tidak mengurangi image quality yang dihasilkan oleh layar si iMac yang terbaru ini, seperti itu. Kemudian ada kamera atau ada webcam 12 megapiksel yang letaknya ada di tengah-tengah, yang dimana ini juga diberi embel-embel AI yang bisa semacam kayak auto framing gitu. Jadi kalian juga bisa lihat di sini. Nah, ketika posisinya sendirian seperti ini, dia akan apa ya? Istilahnya webcamnya ini akan membuat center. Jadi kamera ini akan meletakkan orangnya itu di tengah-tengah. Nah, ketika ada yang masuk seperti anak ini, kemudian ini dan itu, nah yang perempuan ini masuk, dia akan membuka lebih lebar lagi untuk webcamnya. Ya, pokoknya gitulah guys ya, seperti auto framing lah istilahnya. Dan untuk konektivitasnya di sini pakai USB Type-C, di mana USB Type-C-nya ini support dengan Thunderbolt 4 dan juga support sampai 2 monitor 6K. Jadi selain monitornya iMac ini udah besar 24 inci, masih bisa ditambahi lagi 2 monitor beresolusi 6K. Untuk OS-nya sendiri pakai macOS Sequoia. Biasa cara bacanya gimana? Sequoia ya, pokoknya inilah ya, macOS Sequoia. Dan sekarang berapa harga dari iMac ini? Langsung aja kita intip di Apple Store. Jadi ini sebenarnya sudah ada di Apple Store, kalian juga bisa lihat sendiri. Untuk sekarang masih dalam masa pre-order dan mungkin akan dijual, akan ready di tanggal 8 November. Jadi ada 4 pilihan kalau kalian lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama, yang paling rendah atau yang paling standar itu yang pakai M4, tapi untuk jumlah core CPU dan core GPU-nya itu cuma 8. Jadi 8 core CPU, 8 core GPU, RAM-nya 16 GB Unified Memory pasti, yang dimana ini mancep ke apa namanya? Ke SoC, ke chipsetnya. Storage-nya 256. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk harganya itu $1.299. Sedangkan untuk yang lebih tinggi yang pakai 10 core CPU, 10 core GPU, RAM-nya masih sama 16 GB, storage-nya 256 dan ditambahi dengan gigabit Ethernet itu naik di $1.499. Selisih berapa berarti? Selisih 200 ya. $200. Kemudian ditambah $200 lagi yang menggunakan storage lebih besar yaitu 512 GB. Nah, untuk yang paling tinggi itu ada di varian keempat. Pakai chipset yang sama M4, masih pakai 10 core CPU dan 10 core GPU, tapi RAM-nya 24 GB Unified Memory. Storage-nya 512. Nah, ini dijual dengan harga $1.899. Jadi itu sekilas mengenai iMac yang terbaru yang menggunakan chipset M4. Nah, iMac ini kan diumumkan tanggal 28 Oktober. Tanggal 29-nya Apple itu langsung mengumumkan lagi merilis Mac Mini yang terbaru. Jadi wis gercep lah istilahnya, akhir Oktober ini dipush sama Apple. Nah, untuk Mac Mini-nya kalian bisa lihat di sini, kita ambil dari Apple Newsroom lagi. Itu dirilis tanggal 29 Oktober guys, 1 hari setelah iMac tadi rilis gitu. Dia langsung ngasih Mac Mini yang terbaru. Nah, Mac Mini yang terbaru ini menarik karena Mac Mini ini ada yang menggunakan chipsetnya M4 dan juga M4 Pro. Nah, chipset M4 Pro ini pada tanggal 29 Oktober ini masih belum diperkenalkan oleh Apple. Tapi sudah diumumkan kalau Mac Mini ini ada yang menggunakan M4 Pro. Dan kalau dari segi desain itu ya wis kecil gini namanya Mac Mini ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan Mac Mini ini seperti yang saya bilang tadi itu menggunakan M4, ada yang menggunakan M4 Pro untuk chipsetnya. Untuk dimensinya sendiri itu 5 inci by 5 inci, 5 kali 5 inci. Kecil banget ya, sekitaran 12 sampai 13 cm untuk dimensi dari Mac Mini ini. Nah, ini kalian bisa lihat untuk sistem pendinginan dari Mac Mini-nya, ya kan? Ini luar biasa loh ya. Jadi di bagian sisi bawah ini kalau kalian lihat di sini, nah, ada intake air atau intake udara sekaligus ada tempat pengeluaran udara panasnya. Jadi di bawah ini itu ada yang masuk dan ada yang keluar dan itu diputer. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi udara masuk dari sini, muter ke bagian atas, kanan, kiri, dan kemudian keluar di bagian yang tampak animasi warna merah ini.
Jadi menurut saya ini adalah sebuah pendinginan yang luar biasa gitu ya. Meskipun kecil mungil tapi pendinginannya merata nih kalau dilihat dari animasinya. Nah selanjutnya kalau kalian lihat di sini, nah ini ada USB Type-C ada 2 nih di bagian sini. Terus kemudian ada audio jack. Terus lagi ini DC in, LAN, HDMI dan juga ada 3 lagi USB Type-C yang ketiganya ini yang bagian sini itu support dengan Thunderbolt 4 teman-teman. Jadi emang ada upgrade untuk Mac Mini yang versi sebelumnya ke versi sekarang. Apalagi di bagian performanya ya, karena ya dia menggunakan chipset terbaru dari Apple, M4 dan juga M4 Pro. Nah, tentunya seperti yang saya tadi bilang, Apple Intelligence tidak akan absen dari produk-produk baru Apple, termasuk di Mac Mini-nya ini. Untuk operating sistemnya juga sama, dia menggunakan macOS Sequoia. Yang dipakai di iMac maupun Mac Mini itu sama. Nah sekarang untuk harganya berapa untuk si Mac Mini ini? Ini cocok sebenarnya untuk kalian yang pengen tampilan setup desk kalian itu minimalis, rapi, nggak terlalu banyak ini itu, nggak gede-gede, mini. Bos pokoknya yang minimalis kayaknya wajib nih beli si Mac Mini ini. Dan harganya berapa? Kita langsung masuk ke Apple Store lagi. Kalau di bagian Mac Mini ini sama sebenarnya. Sekarang masih pre-order dan akan tersedia di tanggal 8 November. Nah ini kalian bisa lihat untuk chipsetnya itu ada 2 pilihan ya, ada M4 dan juga M4 Pro. Nah sekarang kita lihat semuanya aja ya. Jadi ada 4 pilihan juga nih. Nah ya ada 4 pilihan. Yang pertama yang menggunakan M4, tapi di sini nggak ada yang menggunakan M4 yang 8 core seperti di iMac ya. Semuanya pakai yang 10 core CPU dan 10 core GPU. Yang membedakan itu cuma di bagian RAM dan storage. Nah ini kalian bisa lihat. Oke, yang pertama yang paling murah itu yang pakai RAM 16GB dengan storage 256, harganya mulai $599. Ini menarik nih ya. Kalian bisa beli ini terus kemudian pakai aja display-display yang standar biasa atau yang lebih murah daripada displaynya Apple. Wah ini lumayan gitu kan. Kemudian ada lagi yang versi kedua itu 10 core yang membedakan adalah di storage-nya 512. Ini di harga $799. Dan yang paling gede, yang paling tinggi untuk varian yang menggunakan chipset M4 itu menggunakan RAM 24GB dijual di harga $999 atau $1000 lah. Nah yang paling menarik ada di yang bagian terakhir nih guys. Bagian terakhir ini dia menggunakan M4 Pro yang punya 12 core CPU dan 16 core GPU, yang tentunya performanya akan luar biasa lebih kenceng dibandingkan dengan M4 yang biasa. RAM-nya bukan lagi 16 langsung 24GB dan storage-nya 512GB. Ini dijual di harga $1399. Oke, jadi itu adalah Mac Mini. Nah, sekali lagi Mac Mini ini cocok banget untuk kalian yang pengen setup desk kalian itu rapi, minimalis. Nah, ada lagi secara mengejutkan tanggal 30-nya, jadi 28 iMac, 29 Mac Mini, 30 Oktober kemarin Apple ngumumin produk baru lagi, yaitu MacBook Pro yang menggunakan chipset M4 akhirnya guys. Kalau kemarin kita tunggu-tunggu kapan MacBook ini yang menggunakan M4 rilis. Nah, kemarin tanggal 30 Oktober Apple memperkenalkan dan merilis MacBook Pro yang menggunakan M4. Nah, kita akan bahas. Langsung masuk ke newsroom lagi. Dan yang versi MacBook ini nggak tahu kenapa gelap tiba-tiba guys. Jadi ini tanggal 30 Oktober Apple mengumumkan MacBook Pro yang menggunakan chipset M4 Family, yang salah satunya adalah M4 Pro dan M4 Max, yang nanti kita akan bahas belakangan untuk chipsetnya ya. Kita bahas sekarang MacBook Pro-nya dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk yang di highlight oleh Apple di MacBook Pro-nya. Yang pertama ada Apple Intelligence. Ini wajib kayaknya sekarang. Semua produk Apple harus punya Apple Intelligence. Kemudian ada webcam 12 megapiksel yang terletak di tengah-tengah. Ada Thunderbolt 5 di M4 Pro dan juga M4 Max. Berarti yang seri M4 nggak ada ya Thunderbolt 5-nya. Kemudian ada option yang sama kayak di iMac tadi, yaitu nano texture display.
Nah, ini dia modelnya. Jadi ada yang warna silver dan juga warna hitam. Dan ini tersedia kayaknya ada MacBook Pro 14 dan juga MacBook Pro 16 ya. Sangar cuy yang hitam. Saya kok pingin ini ya. Tapi mahal guys, ini yang hitam. Dan seperti yang disebutkan tadi di awal, MacBook Pro yang ini yang baru rilis itu menggunakan 3 jenis chipset keluarga daripada M4. Ada M4, ada M4 Pro dan juga M4 Max. Nah, M4 Pro dan M4 Max ini bareng nih pengumumannya dengan si MacBook Pro ini. Nanti kita bahas terakhir ya, sekali lagi. Yang pertama kita bahas yang menggunakan M4 sekarang ya. M4 kita tahu punya CPU 10 core CPU dan 10 core GPU dan lain sebagainya. Kemudian ada MacBook Pro yang menggunakan M4 Pro. Nah, MacBook Pro, M4 Pro, waduh. Yang ini karena pakai chipset M4 Pro, dia memiliki 14 core CPU dan 20 core GPU seperti yang tadi di Mac Mini ya. Dan yang paling tinggi adalah MacBook Pro yang menggunakan M4 Max. Nah, yang satu ini luar biasa guys, karena CPU-nya sendiri punya 16 core CPU dan GPU-nya itu 40 core GPU. Jadi bisa ditekankan di sini untuk performa GPU-nya akan luar biasa, notok jedok ya. Wis pokoknya M4 Max ini kayaknya waduh, mengerikan dan luar biasa gitu. Nah, ini model-modelnya teman-teman. Nanti kita langsung bahas aja untuk harganya ya. Kita lihat-lihat dulu. Oh ya, ini untuk webcamnya sama kayak di iPhone, dia punya poni seperti ini terletak di bagian layarnya, kayak di MacBook yang sebelumnya juga seperti itu ya. Dan resolusinya itu 12 megapiksel yang tentunya juga support dengan beberapa sistem-sistem AI seperti ini, auto framing, kemudian dan lain sebagainya. Tapi auto framingnya mengerikan nih. Dari pojok sini, buset. Mengerikan ya, emang produk-produk Apple ini kayaknya emang nggak pernah mengecewakan gitu. Dan selanjutnya seperti yang saya sebutkan di awal, MacBook Pro ini akan support dengan Thunderbolt 5. Tapi khusus untuk MacBook Pro yang menggunakan M4 Pro dan juga M4 Max. Kalau yang M4 biasa, mohon maaf, tidak support dengan Thunderbolt 5 ya. Jadi kayak gini teman-teman untuk konektivitasnya. Dan ya, itu dia untuk MacBook Pro ya. Support tentunya dikasih Apple Intelligence, kemudian OS-nya menggunakan macOS Sequoia sama kayak dua produk sebelumnya di iMac dan juga Mac Mini. Pertanyaannya sekarang, MacBook Pro ini akan dijual berapa harganya dan ada berapa versi dari MacBook Pro ini? Nah, langsung aja kita masuk seperti biasa kemana? Ke Apple Store. Untuk sekarang sama kayak dua produk sebelumnya, masih pre-order dan ready di tanggal 8 November. Oke, ini adalah MacBook Pro. Ada versi 14 inci, ada yang versi 16 inci. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kan? Untuk yang 14 inci di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 model, teman-teman. Yang pertama itu menggunakan M4 dengan konfigurasi seperti ini, RAM-nya 16 GB, storage-nya 512, mulai harga $1.599 ya untuk versi yang terendah nih. Untuk versi yang agak naiknya, ini di storage aja bedanya itu di $1.799. Kemudian versi yang lebih tinggi di bagian RAM-nya yang naik, storage-nya masih tetap itu di $1.999. Dan warnanya ada dua ya, ada space black dan juga silver. Terus kemudian ada yang pakai M4 Pro. Nah, M4 Pro ini ada dua jenis. Yang pertama RAM-nya 24 GB dengan storage 512 mulai dari 1999. Ada yang pakai M4 Pro yang menggunakan RAM 24 GB tapi storage-nya lebih tinggi 1 TB itu di $2.399. Nah, versi paling tinggi itu yang pakai M4 Max atau M4 Max. Nah, yang satu ini RAM-nya 36 GB, luar biasa. Dan storage-nya itu 1 TB. Ini dihargai $3.199. Tapi kalau kalian perhatikan di sini,
di M4 Max ini kayaknya masih belum mentok nih untuk konfigurasi CPU dan juga konfigurasi GPU-nya. Jadi belum pakai yang M4 Max versi yang tertinggi. Versi tertingginya itu ada di 16 inci. Nah, kita lihat untuk yang versi 16 inci cuman tersedia di M4 Pro dan juga M4 Max teman-teman. Jadi cuman ada 4 ya, ada 4 varian. Yang 16 inci ini nggak ada yang versi M4 yang standar. Langsung ke M4 Pro. Nah, M4 Pro di sini di bagian RAM yang paling terkecil itu 24 GB dengan storage 512. Kita intip harganya. $2.459 guys. Dan selanjutnya untuk yang RAM-nya lebih gede itu $2899 dan yang pakai M4 Max yang konfigurasinya 14 core CPU dan 32 core GPU yang sama kayak versi tertingginya di yang seri 14 inci dengan RAM 36 GB dan storage 1 tera itu $3.499. Versi paling tinggi tentunya ada di yang 16 inci tapi yang menggunakan M4 Max yang versi notok jedok, dimana CPU-nya ada 16 core dan GPU-nya 40 core dengan RAM 48 GB dan storage 1 tera. Ini versi paling tinggi dah. Harganya $4.000 loh. Wow, $4.000 itu berapa ya? Kita cari dulu. Google dolar to rupiah. Kita lihat $3.999. Berapa ini guys? Ntar kalau sekarang langsung dikuruskan itu 63 juta. Untuk yang versi apa tadi? Nah ini versi yang paling tinggi yaitu si MacBook Pro 16 inci yang menggunakan M4 Max. Aduh, luaran guys. Nah, dari tadi kan kita udah sebutin chipset yang dipakai di MacBook Pro tuh. Ada M4, M4 Pro, M4 Max. Nah, sebenarnya seperti apa sih chipset yang M4 family ini, khususnya di M4 Pro dan juga M4 Max? Karena M4 Pro dan juga M4 Max ini di tanggal 30 kemarin berbarengan dengan MacBook Pro itu Apple juga memperkenalkan chipset ini. Akhirnya mereka secara resmi merilis mengenai chipset M4 versi Pro dan juga versi Max-nya. Kita bahas ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tanggal 30 Oktober ya. Jadi memang baru diumumkan nih chipset M4 Pro dan juga M4 Max-nya. Dulu emang yang diumumkan cuman M4 tok. Nah, sekarang mulai nih Apple mulai menggila lagi nih. Langsung aja kita skip. Nah, kita mulai dari M4-nya dulu lah. Nah, M4 sendiri yang versi standar itu kan terdiri dari 10 core CPU, di mana dia memiliki 4 performance core dan 6 efisiensi core. Seperti ini. Dan untuk GPU-nya sendiri dia memiliki 10 core GPU. Nah, kalian bisa carilah untuk M4-nya ini. Nah, yang menarik ada di bagian M4 Pro guys. Nah, ini M4 Pro. M4 Pro kalau tadi cuma 10 core ya untuk CPU-nya. Yang M4 Pro ini udah naik yaitu 14 core CPU yang terdiri dari 10 performance core dan 4 efisiensi core. Kalau kalian lihat di sini bagian-bagian dari chipsetnya udah mulai gak karu-karuan ruwete ya guys ya. Dan untuk GPU-nya itu 20 core GPU. Nah, konfigurasi ini sebenarnya itu bisa diotak-atik ya. M4 Pro itu bukan selalu 10 core CPU, 20 core GPU, itu tergantung Apple-nya. Bisa aja dikasih, misalkan dikasih 10 core aja. Itu. Jadi dia nggak ngasih 14 core, tapi dikasih 10 core aja. Seperti itu bisa. Dan tapi versi tertinggi dari M4 Pro itu 14 core CPU dan 20 core GPU. Nah, kalau versi yang paling tinggi yaitu M4 Max. M4 Max itu 16 core CPU dan 40 core GPU. Walah, kewendeng rek. Nah, 16 core ini terdiri dari apa? 12 performance core dan 4 efisiensi core. Cukup dikit aja efisiensinya ya. Kayaknya Apple ini emang apa ya, yakin dengan efisiensi yang ditawarkan oleh chipset M4 series ini ya. GPU-nya 40 core.
Dan seperti yang tadi kalian lihat kan, di MacBook Pro itu ada yang pakai M4 Max tapi dia menggunakan konfigurasi 14 core, bukan yang 16 core. Yang versi 14 inci ya, yang versi 16 inci baru ada yang menggunakan versi mentok dari M4 Max. Jadi sak-sak Apple lah. Terserah Apple mau buat yang seperti apa gitu. Kemudian di M4 Max ini ada media engine, support media engine kayak misalkan H264, ada EVC, ProRes, ProResRo, video decode engine, 2 video, kayak gitulah pokoknya. Dan tentunya ke semua dari chipset M4 series ini itu support atau disupport oleh Apple Intelligence, built for Apple Intelligence ya, dan menggunakan macOS Sequoia. Seperti itu guys, itu singkatnya dari M4 chipset M4 series. Nah, menurut kalian gimana nih, Apple di akhir bulan Oktober ini tepat nggak sih untuk ngumumin produk-produk barunya tadi? Kalau menurut saya sih tepat guys, karena kan kalau di Indonesia sendiri gajian itu di akhir bulan. Nah ini cocok ini, mereka mengumumkan di saat-saat gajian. Mungkin di luar sana mungkin gajiannya juga di akhir bulan ya, jadi langsung bisa beli produk-produk baru dari Apple-nya ini. Mau iMac kayak, mau Mac Mini, mau MacBook Pro, terserah kalian yang punya uang. Tapi apakah ini masuk ke Indonesia? Nah itu pertanyaannya. iPhone 16 saja masih ribet ini untuk masuk ke Indonesia. Gimana dengan produk-produk baru Apple ini yang menggunakan M4 series ini? Lah, gak ndang-ndang masuk ke Indonesia, kita gimana? Semakin ketinggalan teknologinya. Tapi kalau masuk ke Indonesia, ya seenggaknya Apple harus mengikuti kebijakan dari pemerintah mengenai TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, atau enggak investasinya itu ya. Yes, ya. Mudah-mudahan segera selesailah permasalahan Apple dan negeri kita tercinta ini, sehingga kita bisa menikmati kecanggihan teknologi yang dibuat oleh Apple Family ini, Apple Inc. Jadi itu aja untuk pembahasan mengenai produk-produk terbaru dari Apple guys ya. Gimana menurut kalian mengenai mulai dari iMac, terus MacBook Pro, terus Mac Mini, terus chipset baru-baru ini? Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar atau tambah-tambahi. Saya yakin pembahasan saya ini kurang karena memang kita hanya highlight aja produk barunya Apple apa. Karena kalau saya detail banget, ya sudah wow video ini guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen di bawah tulisan pendapat kalian mengenai produk-produk baru dari Apple ini ya guys ya. Jadi terima kasih udah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.